Halo teman-teman semuanya, kali ini video saya akan membahas mengenai oseng-oseng mercon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Joviani Casya dari kelas 3 PHP 57 dengan nomor induk 19190260. Hari ini saya akan membawakan tentang apa sih oseng-oseng mercon itu. Yuk kita simak penjelasan mengenai oseng-oseng mercon. Oseng-oseng mercon merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Oseng-oseng mercon ini berasal dari kota Yogyakarta, di mana penggemarnya banyak sekali. Sehingga oseng-oseng mercon telah menjadi salah satu dari makanan khas di Yogyakarta. Nama oseng-oseng mercon sendiri memiliki arti dan makna tersendiri loh. Mari kita lihat yuk sejarah dari nama oseng-oseng mercon. Nama oseng-oseng mercon pertama kali diperkenalkan melalui Warung Bunarti dengan nama oseng-oseng mercon Bunarti. Warung Bunarti telah berdiri sejak tahun 1990-an dan juga merupakan pelopor masakan oseng-oseng di Yogyakarta. Baru-baru ini diketahui bahwa nama oseng-oseng mercon bukan pertama kali diberikan oleh Bunarti, melainkan oleh salah seorang pelanggan Bunarti yang bernama Cak Nun. Cak Nun sangat suka makan di warung Bunarti bersama teman-temannya. Dari sanalah ia menamai oseng-oseng buatan Bunarti ini sebagai oseng-oseng mercon karena cara masaknya yang dioseng-oseng dan juga rasa pedas yang meledak-ledak di lidah saat dimakan. Setelah mengetahui sejarah oseng-oseng mercon, mari kita lihat yuk bagaimana cara pembuatan oseng-oseng mercon. Pertama-tama yang harus disediakan adalah 250 gram daging iga sapi, tetelan sapi, dan juga kikil sapi. Setelah itu, sediakan juga bumbu, rempah, dan bahan pelengkap. Untuk bumbu, sediakan 6 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, jahe, daun salam, serai, lengkuas, 50 gram cabai keriting, dan 50 gram cabai rawit. Untuk cabai, bisa kalian tambahkan atau kurangkan sesuai selera saja. Namun, untuk bumbu utama yang harus tetap ada dalam masakan ini adalah cabai rawit. Untuk rempah, sediakan juga lada. Tapi ini bersifat opsional ya, kalau ladanya tidak dipakai juga tidak apa-apa. Dan bahan pelengkap, sediakan kecap manis, gula pasir, garam, dan kaldu sapi bubuk. Lalu, langsung saja kita mulai dengan merebus daging iga dan tetelan sapi terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga merebus kikilnya. Lalu setelah matang, potong kecil-kecil tetelan sapi dan daging sapi agar nanti saat dimasak mudah meresap dengan bumbu. Selanjutnya, goreng bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan cabai rawit yang telah dipotong sedikit tengahnya agar tidak mudah meledak saat dimasak. Aduk bersama dan tunggu hingga matang. Biasanya, kalau sudah matang, aroma wanginya akan tercium dan cabai tampak sedikit layu. Setelah matang, pindahkan cabai dan bawang-bawang tadi ke dalam blender untuk dijadikan bumbu basah. Kalau kalian tidak punya blender, mungkin kalian juga bisa dengan cara diulek. Blender bumbu hingga halus. Setelah halus, masukkan bumbu basah ke dalam minyak panas bersama dengan jahe, daun salam, serai, dan lengkuas. Aduk-aduk hingga bumbu terlihat kecoklatan ya. Lalu, setelah bumbu sudah mengeluarkan aroma sedap, masukkan daging iga, tetelan, dan juga kikil sapi. Aduk lagi hingga rata, hingga sampai bumbu meresap ke dalam daging. Kalau sudah meresap, masukkan air minum secukupnya, atau sekitar 250 ml. Jangan lupa, tambahkan juga gula halus, kaldu sapi, garam, dan sedikit kecap manis. Kecap manis dapat digunakan sesuai dengan selera kalian. Untuk gula pasir, kalian juga bisa menggantinya dengan gula merah, agar masakan terlihat lebih mengkilap dan kecoklatan. Aduk-aduk terus hingga kuahnya meresap ke dalam daging. Setelah rempah-rempah terlihat sudah layu dan mengeluarkan aroma sedap, artinya oseng-oseng mercon sudah matang. Matikan kompor dan tuang oseng-oseng mercon ke dalam mangkuk yang sudah disediakan.
Sekarang oseng-oseng mercon sudah jadi dan bisa langsung disantap bersama dengan nasi hangat. Setelah mengetahui bagaimana cara pembuatan dari oseng-oseng mercon, yuk kita bahas mengenai penyebaran bumbu dan rempah yang digunakan dalam oseng-oseng mercon. Bumbu yang pertama saya akan membahas adalah cabai rawit, karena cabai rawit merupakan bahan utama dalam pembuatan oseng-oseng mercon, karena menentukan kadar kepedasan dari oseng-oseng mercon itu sendiri. Cabai rawit juga memiliki rasa yang lebih pedas dibandingkan cabai biasa. Hal ini dikarenakan cabai rawit memiliki kandungan yang disebut juga capsaicin. Kandungan ini menentukan rasa pedas pada cabai rawit. Dan juga cabai rawit memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat untuk tubuh. Misalnya beta-karoten atau disebut juga provitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, zat besi, dan juga kalium. Selain itu, cabai rawit juga memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Salah satunya untuk membantu menurunkan berat badan, karena kandungan capsaicin yang pedas pada cabai rawit akan membantu mempercepat metabolisme tubuh, membakar lemak, dan juga mengeluarkannya melalui keringat. Manfaat cabai selanjutnya dapat untuk digunakan sebagai detoksifikasi tubuh karena dapat mengeluarkan zat-zat racun dalam tubuh. Selain itu, cabai juga bisa memelihara kesehatan mata karena terdapat kandungan beta-karoten. Cabai juga dapat bermanfaat untuk mengurangi resiko terkena penyakit kolesterol karena memperlancar aliran darah ke jantung dan membuang kolesterol jahat dalam tubuh. Kita lanjut ke bumbu yang kedua, yaitu bawang putih. Awal penyebaran bawang putih diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Hal ini didasarkan dari sebuah catatan medis yang berusia 5.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun lalu sebelum Masehi. Dari Asia Tengah kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan kini bawang putih merupakan bumbu wajib yang banyak digunakan dalam memasak makanan khas Indonesia. Di dalam bawang putih juga terdapat banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu kandungan vitamin B1, B2, B3, B5, B6, kalium, kalsium, mangan, zinc, fosfor, asam folat, beta-karoten, lemak, karbo, dan juga protein. Bawang putih juga mengandung zat aktif lain, yaitu aliin dan juga alisin. Yang keduanya merupakan senyawa sulfur yang dapat menunjang kesehatan, yaitu untuk mencegah dan juga mengobati penyakit kronis dan mematikan, seperti kanker dan juga penyakit jantung. Selain itu, bawang putih juga bermanfaat sebagai bahan dasar obat karena mengandung senyawa alisin yang berfungsi sebagai zat antibakteri dan ampuh untuk berbagai penanggulangan permasalahan kesehatan seperti penurunan berat badan, mencegah penyakit hipertensi, mengencerkan darah, sebagai zat anti kanker, dan juga sebagai antioksidan. Ada juga bumbu yang ketiga, yaitu bawang merah. Tanaman bawang merah diduga berasal dari asal yang sama dengan bawang putih, yaitu Asia Tengah, terutama di sekitaran Palestina dan India. Tanaman bawang merah merupakan tanaman tertua dari budidaya tanaman lainnya. Hal ini dibuktikan karena bangsa Mesir pada zaman 1 dan 2 atau 3200 sampai 2700 sebelum Masehi sering melukiskan bawang merah pada patung dan tugu-tugu mereka. Di Israel, tanaman bawang merah diperkirakan telah dikenal sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan kalau di Yunani kuno, bawang merah telah dikembangkan sebagai sarana pengobatan sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Sampai akhirnya bawang merah masuk ke Indonesia dan banyak dijadikan sebagai bumbu masakan tradisional Indonesia. Ada juga kandungan dalam bawang merah yang bermanfaat untuk tubuh, yaitu kalium, vitamin C, serat, asam folat, kalsium, dan juga zat besi. Bawang merah juga memiliki berbagai manfaat sebagai obat, yaitu untuk mengobati mah, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis,
memperlancar pernafasan, dan juga memperlancar aliran darah karena bawang merah dapat menghambat penimbunan trombosit. Setelah mengetahui penyebaran bumbu dan rempah, ternyata di Indonesia mempunyai berbagai macam jenis bumbu dan rempah dengan karakteristik yang berbeda-beda loh. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, ada bumbu kering dan utuh, seperti pada daun salam dan serai yang digunakan tadi. Yang kedua, ada bumbu segar dan lumat. Lumat ini artinya dihaluskan. Dihaluskannya bisa dengan cara di blender, dengan alat penggiling, atau dengan cobek. Bumbu segar dan lumat ini yang dapat kita pakai pada oseng-oseng mercon tadi. Yang ketiga, bumbu segar dan diiris. Bumbu yang satu ini digunakan dalam bentuk irisan, seperti pada jahe dan lengkuas tadi. Yang keempat, ada bumbu parutan. Bumbu jenis ini adalah bumbu yang tidak kita gunakan pada oseng-oseng mercon. Ada juga kegunaan dari bumbu dan rempah yang kita gunakan tadi. Yang pertama ada lengkuas. Lengkuas ini membantu menghilangkan rasa amis pada daging, menambah aroma pada masakan, dan sebagai penyedap alami. Yang kedua ada bawang putih dan bawang merah. Digunakan untuk menambah rasa manis dan gurih alami. Yang ketiga ada daun salam. Daun salam digunakan untuk menghilangkan bau amis dan sebagai pewangi masakan. Yang keempat ada serai. Serai digunakan untuk memperkaya rasa dan menambah aroma sedap dan menghilangkan bau amis pada masakan. Yang kelima ada lada putih. Lada putih digunakan untuk memperkuat rasa pada masakan dan juga sebagai penyedap masakan. Yang keenam ada cabai keriting dan cabai rawit. Cabai keriting dan cabai rawit digunakan sebagai bumbu utama yang digunakan untuk memberikan rasa pedas pada masakan. Setelah mengetahui berbagai informasi mengenai bumbu dan rempah yang digunakan dalam masakan oseng-oseng mercon, kita sebagai orang Indonesia haruslah bangga terhadap masakan Nusantara. Karena di dalam masakan Nusantara terdapat banyak bumbu dan rempah yang baik untuk kesehatan kita. Selain itu, masakan Nusantara bisa kita lestarikan, kreasikan, dan perkenalkan kepada dunia karena memiliki cita rasa yang unik dan tidak kalah menarik dari masakan asing yang kita ketahui. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyimak dan maaf apabila terjadi kesalahan kata. Sampai jumpa!